Selamat sore untuk sahabat, kerabat, teman yang di luar negeri, juga sahabat-sahabat BMI, TKI, TKW. Semoga diberikan kekuatan dalam bulan Rajab. Adakan dalam istighfar Rajab kita selalu sadar dan terus sadar menjalani hari-hari, menjalani kehidupan dengan penuh bertapakur, dengan penuh keyakinan, dengan penuh kebersamaan kita saling memberikan yang terbaik untuk diri kita, terutama dalam bernegara yang baik. Tatanan kehidupan dalam bernegara dimulai dari negaranya yang baik. Kita sebagai masyarakat hanya bisa mendoakan agar negara kita semuanya menjadi negara yang bahtera, sejahtera, aman, tentram, dan adil seadil-adilnya. Maka kembalilah kepada tirah dan jabatannya, tahta-tahtanya. Dulu kan kita zamannya Prabu Siliwangi. Kata pepatah Prabu Siliwangi, suatu saat aku akan datang menghampiri hati kalian, kembalilah kepada tahta dan tirah jabatannya yang akan memakmurkan seluruh rakyatnya. Bukan hanya sekedar sekarang ibaratkan mementingkan egonya sendiri, meraih satu impian yang akhirnya banyak orang yang tersakiti. Biar semua merasakan kemakmuran, kesejahteraan, kembali kepada yang berhak. Walaupun tidak sekolah, orang tua dulu kan jago-jago ya, pintar-pintar dalam bersejarah, dalam bercerita. Karena mereka mengetahui tentang arti kehidupan, tentang tumpah darah, tentang keringat, tentang para pahlawan yang telah membebaskan kita. Sekarang kita penikmat masa depan. Sekarang kita hanya menikmati hasilnya. Kita menikmati kehidupan yang seharusnya kita seiring sejajar dalam tujuan yang baik. Kalau kita kembali kepada tirah dan tahta jabatannya, niscaya Allah akan memberikan karunia, kesehatan dan umur panjang. Tidak ada lagi antara pertikaian dalam hati. Sekarang gini, kalau misalkan seseorang yang terdolimi, seseorang yang tersakiti, yang akhirnya hanya dengan materi semua jawaban akan terjawab. Kita lahir dari kerajaan tirah dulu. Siliwangi, Majapahit, Singosari, Kadipaten, Brawijaya, terus Kesultanan Banten. Mereka telah memberikan kebenaran hingga menjadi kita saat ini. Mungkin kita generasi yang keberapa abad. Seharusnya tatanan kehidupan semuanya menjadi baik. Hingga sudah memperbanyak umat, maka kembalilah kepada jalan yang diridhoi dan direstui. Karena restu bumi adalah kebenaran, restu bumi adalah izinnya. Kalau kita memaksakan kehendak, kalau bukan izin dan ranahnya, akan menjadi seperti apa? Yang akhirnya pertikaian dan pertikaian. Suatu saat aku akan membalas dengan rasa sakit hati, timbulnya dendam. Kalau kita kembali kepada dasar dan hukumnya, sekarang kan hukum tatanan kehidupan. Dalam pendidikan moral Pancasila sudah banyak, sudah tertera. Kita tinggal mengkaji, kita tinggal belajar. Apalagi bangsa Indonesia, bangsa yang bermartabat, bangsa yang selalu mengikuti arah aturannya.
Tapi kalau misalkan kita terus-terusan seperti ini, generasi kita mau seperti apa? Mau dibawa kemana? Tujuan hubungan kita dalam berkehidupan bernegara. Negara itu golongan yang sangat luas. Antara satu negara dan negara lain, kita perlu dorongan, kita perlu bersama-sama melanjutkan kisah perjalanan dengan kedamaian. Bukan hanya mengadu dombakan, bukan hanya ingin jabatan yang hanya sekilas, bukan hanya jadi figur. Suatu saat kita akan selalu dikenang. Figur orang dulu begitu. Orang-orang para pahlawan. Jadi apapun dalam kehidupan menjadikan cermin. Yaitu cerminnya diri kita sendiri agar bisa menjalankan amanah dengan baik. Amanah itu berat. Amanah itu sangat berat untuk kita jalan. Kalau misalkan kita sudah bisa menjalankan suatu amanah dan titah kebenaran, maka kebenaran akan terjawab. Kita sebagai masyarakat akan mengikuti aturan hukum yang berlaku. Tapi kalau misalkan amanah yang hanya dijalani dengan ketidakbaikan, tidak sepaham dalam kehidupan, akan terjawab semua untuk kedamaian. Negara ini banyak. Indonesia sudah 3,5 miliar. Janda 50%. Akibat perekonomian yang tidak sejajar dan sejalan. Ngopi dulu. Hari yang cerah, hujan. Kita walaupun posisi hujan, tetap buat hati kita cerah. Jadi untuk kalian semuanya, jangan pernah gundah dan gusar. Semoga ke depannya kita lebih baik mendapatkan tira dan jabatannya yang dipilih oleh kehidupan dan tahtanya. Akan benar-benar bersama menjalani kehidupan, kemakmuran, bersosialisasi antara masyarakat satu dan sama lain, bergandengan tangan untuk silaturahmi yang baik. Jadi terkadang manusia merasa baik untuk diri sendiri tanpa melihat kebaikan di satu sisi lainnya, pandangan orang. Kita manusia di dunia ini bukan berkelompok, bukan bergolongan. Kita hidup bersinambungan antara sosialisasi antara masyarakat. Tanpa masyarakat tak akan ada negara. Jadi disitulah kita memerlukan masyarakat adil dan makmur. Jadi kemakmuran kehidupan yang bahagia dan bahtera menuju cinta, damai dan kasih sayang seluruh umat. Jangan seluruh untuk kita sendiri. Kalau untuk diri sendiri aku bisa. Saat ini aku bahagia mencapai tujuan. Hasil dari jeripaya, hasil kualitas diri, atas doa orang tua, yang akhirnya kita bisa memberikan yang terbaik, bisa memperlihatkan bahwa kita mampu berdiri di atas kaki kita sendiri. Jadi ibarat gini, tahta, harta, dan kasih sayang juga cinta. Kita bukan pewaris, kita perintis. Cuman kita diwariskan oleh pemuda, oleh para pahlawan untuk menjalankan titah yang baik. Yaitu titahnya, kembalilah harkat derajat kita. Pada dasarnya tingkatan-tingkatannya mencapai proses dalam kehidupannya. Tingkatannya kan baik. Hujannya semakin deras.
Kalau kita sudah bisa memberikan asumsi dalam kehidupan, kita bisa bisa sejalan seiring dalam titah dan tirah jabatan. Niscaya tujuan kita anak kecil ke depannya akan jelas. Terkadang aku selalu termenung melihat anak kecil yang selalu punya tawa canda, bahagianya dalam tangisnya. Mereka mau seperti apa? Kalau bukan kita yang memikirkan mereka, lantas siapa lagi? Walaupun orang tua yang telah melahirkan anaknya, tapi tetap tanggung jawab seorang pemerintahan itu berat menyalurkan kehidupan, regenerasi anak ke depannya seperti apa. Jadi kita tidak egois yang hanya semena-mena terhadap diri kita sendiri mencapai jabatan dan tirahnya. Yang akhirnya kita sebagai pemimpin yang hanya ditertawakan, bukan menjadi panutan. Seorang pemimpin adalah imam. Tergantung kita makmumnya mengikuti arah dan tujuannya. Kita sebagai masyarakat hanya kita bisa mengikuti arah dan tujuannya. Tapi kita tanpa pendobrak kebenaran, kita sampai ke kapan mau termenung seperti ini? Kita hidup di zamannya demokrasi saat ini. Kita kembalikan zamannya kerajaan. Biar benar-benar bisa menjalankannya. Jadi kembali kepada yang berhak. Ibaratkan kalian di Jakarta. Jakarta itu kota yang sangat besar, 150 juta jiwa yang datang merengkuh keinginan nasibnya, mengadu nasib di Jakarta. Jakarta itu istilahnya tempatnya di mana orang mencari kehidupan. Tapi Jakarta suatu saat akan dibenarkan. Jangan lagi macet. Kembali kepada tirah-tirah. Karena kontrak kalian sudah habis. Kalian sudah membangun dengan jeripayah kalian. Suatu saat kalian pun akan pulang. Karena itu tandanya pahlawan yang telah dititipkan kepada kita. Sekarang kita berboyong-boyong di Jakarta mengadu nasib, sedangkan di negaranya sendiri, di kampungnya sendiri, perekonomian tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Lantas kita siapa lagi? Hanya memamerkan harta, memamerkan mobil-mobilnya, hingga macet, hingga memenuhi menjadi jantung ibu kota. Terus kampung kamu sendiri dijadikan apa? Jakarta mulai awal dari Jayakarta. Jayakarta anaknya Raden Jayakarta. Itu masih keturunanku juga, masih leluhur. Jadi aku tahu, mengerti akan silsilahnya Jayakarta. Mulai awalnya Indonesia, Gunung Gede, hingga ke Raden Arya Sarampat, Raden Arya Wiratanudatar, ke Raden Jaya Negara. Makanya Cianjur itu cahayanya Rasul. Manjur, bersih, jujur, dan bahagia. Airnya sangat jernih karena dari pegunungan. Gunung-gunung yang menerjang kehidupan, keindahan yang elok. Terkadang manusia selintas akan pandangan seperti gunung, dari jauhan indah. Pas kita mendaki gunung itu penuh kekuatan dan tenaga yang kuat. Maka untuk semuanya bisa mengerti arti kehidupan dan kembali kepada tirah dan jabatannya suatu saat. Biar tidak ada lagi kecemburuan sosial. Oh, ini tirahku, jabatanku yang sebenarnya. Yang akhirnya hanya formalitas, dan formalitas buat apa?
Kita sebagai rakyat, pemuda Pancasila memerlukan keadilan dan kesejahteraan. Perlu kepastian. Jadi jangan sampai hanya sebuah dongeng belaka dalam kehidupan. Dongeng dan ceritanya yang mudah berubah. Dongeng yang mudah ceritanya yang dibikin dan dibuat-buat. Oke, sekarang kita peraturan akan ditegakkan. Kedisiplinan akan ditegakkan. Tapi tegakkan dulu yang di atasnya. Sebagai pemimpinnya, menegakkan dalam tatanan ruangan kehidupan. Jadinya kita mencontoh. Kalau yang di atas jadi memberikan contoh figur yang tidak baik untuk negaranya, untuk pemuda, ya kita pun meniru. Kita tidak bisa menyalahkan satu hal ini. Cuman kita sebagai generasi muda, kita dengan pandangan yang ke bawah melihat, kita tidak bisa lagi diiming-imingi dengan bualan dan janji. Kita perlu bukti kebenaran-kebenaran realita yang nyatanya. Suatu saat cucu nenek moyang ingat kata pesan Bung Karno, beri aku 10 pemuda akan kuguncang dunia, yaitu benar-benar tirah dan tatanya kembali. Dalam hati dan perasaannya bisa membina kerukunan, bisa mendamaikan lagi Bhinneka Tunggal Ika, bisa kembali lagi kejayaan. Dari situlah kita belajar dan terus belajar. Kehidupan yang mana lagi yang harus kita jalani. Karena tanpa pemuda yang bisa melihat dalam pandangan sosial ke bawah, tak akan bisa menjadikan seperti ini. Sekarang, menjadi sitira satu jabatan tanpa diiringi dengan pemuda, hingga membela awal yang menaikkan bendera merah putih dalam penjajahan adalah pemuda regenerasi. Makanya kita sebagai pemuda harus bisa memberikan yang terbaik untuk negaranya dan kembali kepada tahtanya. Jadi sesuai dengan pri kemanusiaan dan keadilan. Kalau kita sudah sesuai keinginan, harapan dan mimpinya, cita-citanya, jadi jangan pernah malu lagi. Karena ini tirahku, jabatanku. Karena kita punya pandangan yang luas untuk memberikan kebahagiaan. Anak-anak cucu kita suatu saat akan menjadi apa? Kita bukan pewaris, kita perintis. Bangsa Indonesia para pahlawan telah merebut kemerdekaannya. Kita diwariskan tahta dan gelarnya. Jadi kita harus belajar dari pengalaman kehidupan, melihat sejarah ke belakang. Kalau kita mengikuti aturan yang berlaku saat ini, ya tidak sesuai dengan apa yang diberikan. Karena hukum dan tatanan itu bisa dibikin, bisa dibeli dengan uang, namanya hukum. Tapi hukum Allah pertama yang diturunkan oleh kepada Nabi Muhammad SAW, Al-Quran Nur Hakim, cahaya kebenaran. Setiap yang salah ya tetap salah, tidak bisa mengelak lagi, tidak bisa disogok lagi dengan uang. Sekarang kita kembali ke tatanan Al-Quran Nur Hakim, Nur Karim. Karomah dan hidayah kesehatan kembali kepada yang berhaknya. Kalau orang tua dulu tidak sekolah juga, dia S1. Dia apa bisa sabak juga S1, gelar hanyalah gelar. Gelar oleh dulunya Mama Gelar dan Kiai Haji Muhammad Tarmedi. Awal mulanya polisi itu Raden Jaya Perkasa dan Raden Jaya Karsa dari Tasik. Maka harus tahu sejarah dalam berproklamasi, berproklamator. Kalau tidak, kita tidak tahu, hanya mengenal diri kita sendiri, mencapai jabatan dan tingkatannya, lantas kita mau mengajarkan seperti apa?
Buat kalian semuanya, semoga harapan dan mimpinya terjawab, apapun keinginannya dan cita-citanya suatu saat kelak menjadi orang yang berguna. Berguna untuk keluarga dan terutama buat nusa dan bangsa dan rakyat. Karena negara ini memerlukan orang banyak, bukan hanya satu golongan atau per orang. Negara ini perlu pemuda Pancasila yang akan merubah tatanan kehidupan. Bukan zamannya lagi seperti zaman dahulu kala. Seperti di Arab Saudi. Hak izin tinggal tanah itu 20 tahun atau 30 tahun. Semuanya tanah itu milik kerajaan. Yang akhirnya tidak ada lagi kecemburuan sosial. Mereka hanya sekedar izin tinggal singgah. Begitupun dengan Indonesia, kalau Indonesia tidak seperti itu. Yang akhirnya yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Jadinya tidak sesuai. Dari situlah perlu pembelajaran dan terus belajar. Dalam kehidupan kita harus terus belajar. Sampai manapun pembelajaran dalam diri, tak ada yang harus kita sesali. Manusia tak ada yang bodoh di dunia ini. Sudah sudut pandangnya sangat luas. Jadi dia bisa memilih mana yang terbaik dan mana yang salah, mana yang hak dan mana yang tidak berhak. Begini, kalau aku punya barang mainan yang sangat kita sayang, terus direbut haknya, pasti kita akan marah dan sakit hati. Begitupun dengan kehidupan bernegara. Kalau haknya kita direbut dengan orang, maka sakit hati kita itu akan seperti apa? Pertama, kita tidak dihargai dengan hasil jeripayah kita. Kedua, mereka semena-mena terhadap diri kita. Ketiga, pandangan sosialisasinya rendah. Tidak melihat 20 juta jiwa bangsa Indonesia keluar sekolah itu mau dikemanakan. Terus dan terus yang akhirnya banyak perceraian. Banyak jomblo-jomblo yang tidak kawin. Pada pergi ke Arab, ke Dubai, ke Hong Kong, ke Jepang. Karena krisisnya ekonomi. Mungkin bagi kita rakyat jelata merasakan jeritan tangisannya. Tapi mereka yang di atas merasakan kebahagiaannya, merasakan keangkuhan dan keakuannya. Tidak pernah memikirkan apa yang kita rasakan, jeritan tangisan bayi yang kelaparan. Lihat di Papua, infrastruktur ketinggalan. Lihat di Aceh, di Lok Sumawe, di Sumbawa, di mana-mana lihat. Kita sekarang menikmati dalam hasil prosesnya, terus kita tidak bisa melihat dalam sudut pandang yang luas. Seego itukah manusia? Cuman saya sebagai generasi pemuda Pancasila memberikan yang terbaik agar kedepannya lebih bijak dan baik. Kalau bukan kita siapa lagi? Sekarang bukan zamannya masa lalu, bukan zaman politik yang keortodokan zaman dulu. Rakyat Indonesia itu perlu rangkulan. Anak muda perlu tatanan kehidupan, perlu pengarahan, perlu kesejajaran. Anak muda kita rangkul, bukan kita diberi dalam subsidi, kita berikan arahan dalam pekerjaannya. Dengan mata rantai kebenaran. Kita bukan anak kecil lagi. Kalau bukan kita sebagai pemuda Pancasila, lalu siapa lagi? Terus dan begitu 80 tahun kita sudah merdeka tanpa ada perubahan, tanpa kita menyongsong ke era yang baru, kehidupan yang nyata. Lantas siapa?
kalau bukan kita yang membenahi kehidupan mereka. Oke lah, aku bangga sekarang terpilih sebagai menteri. Tapi fasilitasnya, tapi kok fungsionalnya, kinerja kerjanya, itu harus sepadan dan setahap. Cara pemikirannya dibawa kemana rakyat kita ini. Sedangkan sudah sampai 3 miliar lebih harapannya ada di satu pemimpin dan para menterinya. Aku hanya bisa memberikan yang terbaik, mendobrak kalian. Jangan sampai suatu saat anakmu termenung dalam ketidakpastian. Kalau aku sendiri kan istilahnya, kemanapun dengan doa, suatu saat akan dipertemukan dengan orang-orang soleh. Jadi benar apa yang dikatakan kakek leluhurku. Suatu saat regenerasi pemuda Pancasila harus bisa bangkit, berdiri di atas kaki sendiri, bukan berarti di atas kaki orang lain. Ngopi dulu. Kopi seakan akan mencerahkan dalam hidup, otak, pikiran, dan hati hingga terang. Hari ini aku tidur terus, tiap hari tidur terus. Kalau nggak tidur, mata menjadi loyo, stamina tidak jreng. Kita kembali lagi dalam pandangan sudut sosialisasi yang baik. Jadi kita melihat dalam tatanan kehidupan sekolah sekarang udah banyak. Dulu kakek aku santrinya mencapai 500.000. Sekarang paling 50 pesantrennya, karena sudah banyak orang yang sekolah. Tapi arah dan tujuan sekolah mereka itu seperti apa, mau dikemanakan, kalau bukan tanggung jawab kalian sebagai berpemerintahan yang baik? Nasib anak-anak mau kemana? Oke lah, nasib aku sendiri, aku bisa menentukan arah dan tujuan hidupku. Aku bisa mencapai lintasan batasan waktu dengan izin dan doanya, mencapai kemanapun juga bisa. Tapi untuk regenerasi berikutnya, arah kita mau diarahkan. Siapa lagi kalau bukan diri kita yang bisa menyelusuri jalannya, memberikan tira dan jabatannya. Jabatan hanyalah sebelah kertas gelar. Tapi kembali kepada orang yang berhak, itu sangat sulit. Suatu saat aku akan datang, ingat kata pesan Prabu Siliwangi. Suatu saat aku akan datang kepada hati kalian. Hati kalian bersih ataupun tidak, aku bisa mengerti dan memahami. Banyak itu permasalahan itu. Hingga terbongkarnya dalam hati. Suatu saat, kata Bung Karno, cucuku akan melunaskan bangsa ini, membebaskan dari segala penindasan yang ada di dunia. Lalu cucunya yang mana? Yang bisa memberikan amanah, yang bisa membenarkannya. Jadi nasib tangan kehidupan ada di regenerasi pemuda Pancasila. Semoga Pancasila berkibar menjadi kiblatnya dalam Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan di seluruh dunia, menjadi patokan dalam bernegara, dalam tatanan hukum, hingga Pancasila berkibar dan rukun Islam menjadikan patokan kita menghadap kebahagiaan kehidupan. Jadi rukun Islam dan Pancasila. Jadi tidak bisa berbeda-beda pemikiran lagi, berbeda-beda tetap satu jua, yaitu cinta tanah airnya sendiri. Bangsa Indonesia sangat akan kaya budaya, kaya alam. Malahan orang luar berkata, Indonesia Markus, keemasannya banyak, tatanan kehidupannya, alamnya hijau, pemandangannya. Kalau kita bukan kita, siapa lagi?
Makanya kembalilah kepada kerajaan. Kerajaan di Indonesia itu banyak. Dengan sistem kerajaan itu akan lebih baik. Negara semua tanah adalah titipan. Maka akan kembalilah kepada yang berhak. Kalau kita tidak kembali kepada yang berhak, masih tetap akan terus memperkaya diri tanpa melihat pandangan luas di bawah kita, masyarakat mau dibawa kemana, arah dan tujuannya. Aku pernah di pemerintahan, pusing. Jadi seorang pemimpin itu sangat benar-benar punya tanggung jawab berat. Kehidupan ranah mana yang mereka harus kita telusuri. Kalau kita sukses, kita akan bahagia. Berarti kita sebagai pemimpin yang amanah. Kalau kita hanya bisa menjalankan amanahnya, memperkaya diri, mau seperti apa? Akhirnya banyak kecemburuan sosial tidak menjadi solusi buat kehidupan. Malam minggu sekarang, semoga malam minggu hari-harinya yang penuh dengan chemistry, hari-hari yang penuh histori cerita tentang masalah percintaan dan kasih sayang, semoga tercurahkan kasih sayang kita kepada nabi kenabiannya. Jadi kita itu kan dari tirah dan silsilahnya. Yang lahir hari Kamis ke nabi apa gitu kan. Jadi kita tahu ke wali apa. Sekarang itu zamannya instan, kita bisa sharing di Google. Kita bisa mencari suatu kebenaran ada di Google. Jadi untuk apa lagi? Yang sulit diperumit, yang sulit dipermudah, yang mudah dipersulit. Kebanyakan sudah tradisi dalam kehidupan. Makanya buat kalian sekarang malam minggu jangan pernah kamu persulit. Kalau punya uang untuk malam mingguan, jalan-jalan. Kalau tidak, kalian tinggal di rumah saja. Kalau yang belum punya pasangan, tinggal cari di micet. Di Play Store, micet, lalu di situ banyak. Di pohon di pohon pesan. Semoga kalian mendapatkan jodoh-jodohnya yang terbaik. Karena jodoh ada dalam diri kita. Satu hati, satu rasa. Ibaratnya gini. Jodoh kita rasa anggur. Jodoh pasangannya rasa apel. Anggur sama apel, tambah apel menjadi apa? Sama dengannya, masa anggur apel? Kalau misalkan anggur, tambah anggur, sama dengan, berarti dua anggur. Jadi hati dan serasa. Jadi tidak bertolak belakang. Antara kehidupannya tidak seiring dan sejalan. Jadi romantis seperti Romeo and Juliet, Habibie dan Ainun. Dia selalu mengiringi langkah. Siapapun harapannya di dunia ini yang terutama adalah kasih sayang, keromantisan. Romantis di dunia bukan ngerokok, makan, dan gratis saja. Kita tetap perlu bekerja keras. Aku orang yang pekerja keras. Orang yang tidak pernah mengenal lelah. Karena banyak harapan dan cita-cita yang selama ini terpendam dalam hati, ingin membebaskan semua perkara dalam sengketa masa lalu, atau dibilangnya saling fitnah dan kutukan. Biar kita terlepas dalam belenggu. Jadi antara agama tidak lagi perbedaan. Tidak ada lagi permasalahan tidak direstui cinta beda agama. Jadi kita satu tetap agama, menjalani kebahagiaannya menuju bahtera rumah tangga. Kalau kita antar kelompok dan kelompok yang akhirnya rasis antar agama, saling menjatuhkan satu sama lain. Sedangkan Allah sifatnya Rahman Rahim, Asmaul Husna 99, dalam wujudnya 29. Dari situ kita pelajari wujud kidamba kom wala patuli wala daisi kiamuhu binafsihi wadaniyat kudrati. Irodat ada kudrat dalam diri, irodat kenyataan, binafsihi yaitu ampunan. Banyak. Aku begini belajar
mulai dari rasa susah, mulai dari hidup pesantren, mulai dari pencarian jati diri. Karena manusia tanpa belajar tak akan bisa menjadikan pengalaman dalam hidup. Oke, makasih banyak buat sekarang, buat kalian semuanya. Ambil hikmah dari perjalanannya, ambil yang baiknya, yang tidak baiknya jangan diambil. Karena manusia adanya hak asasi manusia, berbeda-beda pendapat itu hal satu tujuan. Tapi kita jangan pernah membenci keadaan. Kita jangan sampai semena-mena terhadap orang lain atau menghakiminya. Kita manusia yang terlahir dari para pahlawan. Bapakmu pahlawan, bapakku juga pahlawan. Kita saling satu tujuan, mencapai silaturahmi yang baik, bahwa kita semuanya di dunia ini saudara. Kalau misalkan kita benar-benar menyayangi diri kita sendiri, jangan pernah bermunafik, berada di balik topeng kehidupan yang hanya menyesatkan diri kita sendiri. Kalau kita suka ya suka, kalau kita jalani ya jalani. Dunia ini bukan lagi panggung sandiwara. Dunia ini sudah banyak penikmat kehidupannya. Lebih baik kita mengikuti alur cerita, rengkuhlah generasi anak muda dengan cara yang bijaksana. Manusia saat ini perlu uluran tangan, kasih sayangnya. Buat kalian yang mau ngapel, yang mau BCT bercinta, yang mau weekend, yang mau shopping, selalu bermunajat dan berzikir. Selalu tetap hati-hati, waspada dalam keimanannya, dalam keislamannya, dalam hatinya tujuan manusia yang akhirnya yang terutama adalah surga, mencari surga. Setiap agama yang dicari adalah surga. Surga dunia dan surga akhirat kita suatu saat pulang. Makasih buat semuanya. Jangan sampai gundah dan gusar hati kalian. Semoga bahagia, tentram dan sejahtera menjalani mahligai cintanya. Jangan cinta-cinta karet, cinta-cinta palsu, atau cinta imitasi mendapatkan cinta yang baik. Buat kalian semua di mana di Singapura, di Malaysia, BMI Badan Migrasi, buat TKI TKW, tetap semangat jalani hari-harinya. Semoga hari kedepannya lebih baik dari hari ini, karena dimulai dari mimpi dan cita-cita, anak kalian akan terjawab cita-cita dan mimpinya. Makasih banyak semuanya, sampai jumpa kembali. Malam minggu menjadi malam yang bahagia, Isra Mi'raj, hari dimana bulan Rajab adalah penuh keberkahan. Kita harus menjaga hati-hati, menjaga hati kita dengan selalu berzikir, karena Rajab, diturunkannya bulan Rajab itu penuh ketenangan, penuh perjalanan para nabi. Jadi dari situ kita harus siap hati-hati dan waspada, selalu ingat eling dalam diri kita, jangan sampai kita lengah di bulan Rajab ini. Makasih banyak untuk semuanya sahabat. Sampai jumpa, ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.